Di dia deh, hujan deh. Dia orang itu supaya hujan-hujanan orang itu ada bajunya dah biar enak. Songe aja. Bahagia. Baiklah teman-teman, saya mau bicara sedikit, entah panjang entah lebar gitu. Pembicaraan kali ini mengenai pecinta alaman. Jadi sebenarnya modal dasar utama untuk pendakian gunung itu adalah pecinta alaman. Orang pendaki gunung belum tentu pecinta alam. Karena apa? Karena kalau dia motifnya ke gunung hanya cuma untuk gaya-gayaan, untuk foto-fotoan dipasang di media sosial, saya banyak yang like, itu bagi saya hanya pendaki gunung yang alay, lebay. Pendaki gunung zaman sekarang banyak seperti itu, tapi dia nggak punya ilmu pecinta alaman. Jadi sangat penting sekali untuk seorang pendaki gunung dibekali oleh ilmu pecinta alaman, karena mendaki gunung nggak boleh sembarangan, harus memikirkan banyak hal, utamanya adalah keselamatan diri dan keselamatan teman. Seperti kita ketahui banyak sekali kejadian mendaki gunung dengan modal nekat saja, tanpa dilengkapi dengan bekal ilmu pecinta alaman maupun bekal logistik maupun bekal peralatan. Di sini faktor utama yang sangat mendukung keselamatan seorang pendaki adalah terutama peralatan, segi daya tahan fisik juga sangat mendukung, kemudian logistik, dan itu juga perlu manajemen, perlu direncanakan. Misalnya kita mau mendaki gunung kemana, kita harus tahu di gunung tersebut ada sumber air enggak, di gunung tersebut ada warung tersedia enggak, kemudian di gunung tersebut menggunakan sistem simaksi online atau enggak, kemudian di gunung tersebut atau hanya sekedar membeli tiket bisa masuk. Itu perlu perencanaan matang. Kaitannya apa? Kaitannya dengan masalah transportasi. Misalnya gunung yang agak jauh di Semeru, itu benar-benar harus dihitung cermat, perhitungan waktu, perhitungan simaksi online, perhitungan logistik, perhitungan jumlah hari kita selama di gunung, itu benar-benar direncanakan matang. Jangan sampai meleset di sana. Kalau meleset repot, karena kita posisi jauh dari sini, perjalanan di sana naik apa? Misalnya naik kereta di sana tibanya jam berapa? Nah, kemudian di stasiun tujuan kita harus naik apa ke lokasi. Biasanya banyak itu rental mobil. Dan kalau kita sudah booking duluan, kita juga harus janjian jam berapa kita dijemput sesuai kedatangan kereta. Kecuali kalau kita rental dadakan, tapi kebanyakan kalau rental dadakan keblondro istilahnya, ketipu sama harga. Akan lebih baik kalau kita bookingnya jauh hari sebelumnya melalui WA atau segala macam. Dan sebenarnya banyak informasi tersedia di Google, kita cari-cari pihak mana yang menyediakan rental transportasi. Tapi contoh di Semeru ya, Semeru kita perhitungan simaksi online berlakunya mulai tanggal berapa kita disetujuinya. Terus di sana kita nunggu nggak nanti. Misalnya kita berangkat hari ini, nyampe kota tujuan Malang naik kereta besok pagi. Di sana berarti harus segera menuju ke lokasi di camp gerbang pendakian. Dan itu butuh waktu juga, nggak cepat. Dari stasiun
berapa jam mas ke Ranupane? 3 jam lebih, 3 jam, 4 jam naik jeep gitu. Hanya jeep hardtop double gardan yang mampu menuju lokasi. Mobil-mobil biasa nggak mampu karena tanjakannya tinggi, jalannya sempit. Benar-benar harus direncanakan dengan matang. Dan nanti pulangnya gimana? Pulangnya harus janjian sama jeep tersebut. Dijemput tanggal berapa, jam berapa, harus janjian. Karena di Semeru nggak cukup sehari 2 hari. Gantung kitanya mau 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam, harus janjian sama jeepnya. Jangan sampai kita turun gunung nyampe Bergang kembali terlantar nunggu jeep. Itu terlalu boros waktu. Sampai boros waktu nanti boros biaya juga. Harus makan lagi ke warung, harus beli rokok lagi nunggu jeep. Belum tentu jeepnya perjalanannya lancar untuk jemput. Benar-benar harus cermat itu. Karena kita pengalaman. Yang terakhir saya ke Semeru sama Mas Balon ikut waktu itu. Ya, Semeru ber-6. Kita pengalaman juga bikin simaksi online untuk misalnya hari Jumat. Ternyata saya nyampe sana hari Kamis. Hari Kamis masih pagi. Pagi udah nyampe di bis camp. Bingung kita ngapain, kita bengong nunggu besok baru bisa masuk gerbang. Akhirnya kita berusaha ke kantornya minta dispensasi lah istilahnya supaya simaksi bisa dimajukan ke hari tersebut. Nah itu pengalaman, jangan sampai terjadi seperti itu, repot sendiri nanti. Jadi ini pengalaman buruk yang saya ceritakan supaya dijadikan pelajaran. Alhamdulillah kita bisa dikasih izin dispensasi masuk ke hari sebelumnya dengan catatan hari keluarnya juga maju catatannya. Kita juga akhirnya bisa masuk, itu pun berkat koneksi. Nggak sembarang orang bisa seperti itu karena kita punya hubungan dengan teman bersama alumni, akhirnya telepon sama kepalanya di ACC akhirnya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada koneksi ya nggak bisa mungkin. Jadi jangan dianggap setiap gunung itu sama prosedurnya. Ada yang simaksi online yang sangat ketat, ada juga yang bisa nembak. Saya nggak menyebut di gunung ini ya, gunung lain lah mungkin bisa nembak simaksinya. Dengan catatan misalnya beli dadakan, tapi harganya lebih mahal. Sebenarnya harusnya lebih murah harga tiketnya. Kemudian tadi masalah manajemen. Jadi kita harus memperhitungkan logistiknya. Di gunung itu berapa hari kita hitung. Untuk dalam sehari kita berapa kali makan, kita hitung. Terus kita harus bawa bekal apa untuk makan pagi, makan siang, makan malam, hari Rabu, untuk hari Kamisnya makan apa, diperhitungkan banget. Jangan sampai kita udah naik gunung ternyata kelaparan di atas kehabisan bekal. Belum tentu ada warung. Tiap gunung belum tentu ada warung. Ada gunung yang untuk membuka warung, penduduk lokal aja untuk membuka warung di lokasi gunung tersebut gila. Jijik melihat medannya. Jadi di Gunung Salak itu nggak ada warung. Air juga kalau jalur Cidau nggak ada air di Gunung Salak. Air terakhir ada di pos Bajuri itu menjelang jalur pendakian. Terus di Gunung Guntur gunungnya gersang tapi malah ada air, aneh. Di tempat basecamp malah ada air, di tempat area campingnya. Gunung Ciremai nggak ada air, Gunung Ciremai. Jadi itu yang membawa beban sangat berat sekali adalah air kalau di Gunung Ciremai. Jadi dari bawah kita harus bawa air minum selama perjalanan nanjak, kemudian kita harus memperhitungkan air minum untuk turun, kemudian memperhitungkan air untuk masak, untuk bikin kopi selama ngecamp. Benar-benar harus diperhitungkan cermat. Pernah terjadi teman saya bawa air sudah saya koordinasikan, sudah saya tekankan masing-masing harus bawa air sekian liter, dan itu jangan dipakai, itu hanya untuk minum. Kalau mau wudhu silahkan tayamum. Dia nggak percaya dipakai wudhu itu air, akhirnya kehabisan air dia. Sementara teman-teman yang lain masih ada, dan alhamdulillah masih dibantu sama temen. Oke, kita kasih. Terus sebenarnya kesalahanmu sendiri sudah diperingatkan. Jadi
meskipun kita bawa air, sebenarnya kita ada toleransi untuk tayamum sebenarnya kalau di agama. Selama kebutuhan yang lain lebih mendesak, kebutuhan untuk minum itu sangat mendesak sekali karena nggak ada air di atas. Dan untuk gunung-gunung juga masing-masing berbeda ya, berbeda ketinggian, berbeda medan, berbeda karakter. Itu semua harus kita pelajari. Sebelum kita berangkat kita buka Google, cari informasi. Apakah gunung tersebut sedang aktif atau gimana? Apakah gunung tersebut sedang ditutup jalur pendakian? Jangan sampai kita udah berangkat ternyata sampai lokasi ditutup gunungnya. Akhir-akhir ini kan sering terjadi tiba-tiba gunung ditutup karena ada musibah di atas, ada pendaki hilang. Pendaki hilang pun juga sebenarnya kesalahan mereka sendiri, kebanyakan kesalahan dari pendaki, keteledoran pendaki. Itu sebenarnya bisa diantisipasi kalau kita benar-benar punya pengetahuan. Jadi naik gunungnya jangan asal-asalan. Naik gunung modal nekat, bawa sarung doang. Jangan diremehkan, alam itu sewaktu-waktu bisa berubah. Dan sewaktu-waktu cuaca bisa tidak bersahabat. Seperti ini tadi aja berangkat masih cerah cuaca, tapi ternyata siang tengah hari hujan. Sampai sekarang masih hujan. Kita nggak tahu. Nah, kejadian seperti ini juga pernah kita alami di Semeru waktu itu. Panjang perjalanan stop hujan terus basah semua barang, akhirnya jadi berat hujan. Meskipun udah pakai cover, pakai dalamnya pakai plastik, tetap aja carriernya basah juga, jadi nambah hujan berat. Kemudian waktu kita di Semeru juga kita kondisi di camp terakhir, campnya 2 kali di Ranupubolo sama Kalimati. Setelah kita camp Ranupubolo, hari berikutnya kita bergeser ke area camp Kalimati untuk kemudian summit ke puncak. Di Kalimati ternyata kondisi masih hujan. Kita tunggu. Saya nanya porter lokal yang saya ajak ke situ, Bapak kira-kira nanti gimana? Kita berani nggak, boleh nggak naik? Sebaiknya jangan nggak. Kita berpikir kita jauh-jauh ke sini, kenapa nggak muncak? Oke, kita tunggu nanti cuaca sampai jam 12 malam. Alhamdulillah jam 12 malam itu reda, benar-benar reda total setelah sebelumnya hujan deras. Karena memang untuk summit Semeru menuju puncak itu dimulai jam 12 malam. Perjalanan dari area camp Kalimati menuju puncak sekitar 6 jam. Itu medannya lumayan berat, medan pasir, 3 kali langkah ke atas, merosotnya 1 langkah, 3 kali merosot lagi selangkah. Dan itu resiko tinggi. Kenapa resiko tinggi? Di atas tuh batu itu posisinya sangat labil, baik batu yang kecil maupun batu yang gede. Senggol sedikit dia bisa merosot geludung. Batu yang kecil merosot ke bawah bisa jadi dia membentur batu yang lain, membawa teman-temannya. Kasihan yang di bawah kita. Kalau kita nyenggol batu, kasihan yang pendaki lagi di bawah kita masih posisi naik. Resikonya tinggi karena posisi gelap, penerangan hanya headlamp. Dan jangan dikira di sana sepi, pendaki nanjak tuh ngantri di jalur. Nggak ada jalur lain selain itu. Jalur lain licin semua, bahaya. Jalurnya yang bekas-bekas telapak kaki orang yang diikuti. Untuk naik sangat ngantri dan itu juga diperlukan pengetahuan untuk naik itu. Perlukan pengetahuan, jangan asal-asalan. Khususnya jika mau naik gunung yang ekstrim harus ada teman yang sudah pernah ke lokasi tersebut, sudah berpengalaman, jadi memberi wawasan ke anggota tim yang lain. Saya marah-marah waktu itu di jalur tanjakan pasir. Kenapa marah? Karena setiap ada pendaki istirahat di tengah jalur, nggak mau cari agak ke sampingnya, menghalangi yang dari bawah, macet akhirnya. Ya teriak-teriak suruh minggir. Dan ada juga yang istirahat, jadi di tanjakan itu orang kalau istirahat harus berbalik badan menghadap ke bawah, karena posisi beginian nggak mungkin istirahat duduk gini, duduknya pasti ke bawah gini. Dan anehnya headlamp tuh nggak dimatiin, kasihan yang dari bawah dia lagi nanjak silau. Saya tegur, Mas itu tolong headlampnya dimatiin kalau lagi istirahat.
bandel juga, tetap nggak mau dimatiin. Mungkin dia pendaki zaman sekarang yang asal-asalan. Saya samperin, saya teriak-teriak memarahin. Sampai ada bule marah juga tuh karena dia merasa silo. Kalaupun nggak dimatiin ya tolonglah diarahkan ke bawah ini untuk ke atasin. Itu perlu pengetahuan, sepele tapi fatal bagi yang lagi nanjak, silo sekali. Di Semeru nggak boleh kita menyenggol batu, nggak boleh duduk di atas batu, nggak boleh bersandar di batu karena batunya posisinya labil. Apalagi waktu itu saya posisi summit itu setelah hujan deras. Batu gini setelah hujan deras, bawahnya ini tempat duduknya dia pasir kan. Jadi setelah hujan deras otomatis kegerus air pasirnya. Posisi jadi lebih labil. Porter setempat saya tanya, berani nggak ikut saya ke puncak? Nggak berani, nggak berani terus terang dia. Karena sudah hujan deras, resikonya longsor. Oke, kebetulan saya waktu itu sudah pernah 2 kali ke Semeru. Saya berani, Pak. Tapi kenapa berani? Karena saya punya senjata. Senjata saya adalah center SWAT yang sinarnya fokus jarak jauh. Dan saya tunjuk yang paling depan, paling atas yang sudah pernah naik, Pak Riki waktu itu. Pak Riki dari Bandung. Pak Riki tolong di depan. Pak Riki sudah pernah naik sini. Saya kasih senjata ini senjata utama ini biar bisa melihat ke atas ada batu longsor, Pak. Alhamdulillah kita selamat ke atas. Tapi ya sebagian teman kita tercecer. Ada 2 orang ya Mas Aryo. Bukan tidur, tercecer di jalan nyampe puncaknya, tercecer paling terakhir karena kelelahan luar biasa. Memang medannya berat sekali itu. Ini mohon maaf yang sudah pernah Semeru ya, yang senior saya mohon maaf, ini cerita supaya jadi pengalaman lah. Apa-apa, jadi pelajaran ya. Biar jadi bekal nanti. Di teman kita ada 2 orang yang tercecer di belakang. Sementara kita sendiri posisi sudah kelelahan luar biasa, memang tanjakannya luar biasa. 6 jam tuh di pasir. Sebentar-sebentar harus berhenti istirahat. Untuk sholat subuh, jadi summit itu di tengah-tengah waktu dini hari antara jam 12 malam sampai jam pagi, matahari terbit jam 6. Jadi kita terkena sholat subuh. Ya di jalur itu sholat subuh. Nyari posisi duduk aja susah. Suram itu sangat suram tanjakan pasir ini. Nyari tempat duduknya ya pisah-pisah akhirnya. Yang penting kita bisa duduk, kita tayamum sholat subuh di situ. Sampai atas ternyata 2 orang teman kita tercecer di bawah. Kita tunggu-tunggu nggak datang sampai Mas Balon tuh rupanya yang 2 teman tadi dia kehabisan air, minta ke orang yang kebetulan nanjak juga kehabisan air. Terus dia pesan, "Enggak, tolong nanti teman saya yang timnya begini ciri-cirinya, tolong suruh nganterin air." Ya nggak ada yang mau nganter air. Memang kita semua udah capek. Nggak bakalan kita bisa turun lagi, terus harus naik lagi. Medannya sangat berat ya. Itu kesalahan yang sebenarnya bisa diantisipasi. Jadi kita masing-masing nanjak itu harus bawa air, harus bawa bekal juga, snack utamanya, snack setiap orang, jangan dititipkan ke temennya. Itu pengalaman pribadi juga saya salah fatal terus terang saya akui di Rinjani waktu itu. Di Rinjani saya bertiga, anak saya laki, kemudian sama istri, dan porter lokal 2 orang. Tapi porter lokal dia nggak bersedia naik ke puncak, alasannya nggak bawa sepatu, cuman pakai sandal jepit. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya, silahkan tinggal aja di tenda. Naik bertiga sama istri sama anak. Saya salah fatal karena melihat anak saya paling kuat, masih muda, fisiknya paling kuat. Saya nitip air, nitip makanan, dibawa dia. Saya nggak bawa apa-apa. Rupanya saya sama istri itu tercecer selama perjalanan. Jauh sekali diteriakin, nggak dengar teriakin. Kita teriak itu suara ke bawah angin. Karena angin memotong kita.
posisinya angin memotong kita, bawa turun. Dia teriakin nggak denger, padahal masih kelihatan anaknya. Kehausan, kelaparan di jalur sampai saya ketiduran selama setengah jam di jalur. Kebetulan waktu itu sebenarnya startnya kita bareng-bareng pendaki lain, tapi akhirnya karena kita kelelahan. Dan itu ceritanya saya naik Rinjani itu sehari sesudah turun dari Semeru. Gila. Langsungan ya. Hah? 2 hari langsung naik itu ya Mas. Sehari sesudah turun Semeru. Sehari, Jadi iya, langsung. pulang dari Malang tuh saya menuju Jogja, jemput anak langsung berangkat lagi ke Lombok. Saya sempat ketiduran di jalur pasir tuh menuju puncak. Di situ saya udah frustasi, udah kecapean luar biasa. Sama dengan istri saya juga baru turun dari Semeru, dia ikut juga Semeru. Tapi saya melihat anak saya belum pengalaman 3000 meter lebih. Saya melihatnya ke situ. Takut ada apa-apa, namanya anak kita was-was kan. Memang dia udah sering naik gunung, tapi gunung yang nggak begitu ekstrim lah istilahnya medannya. Akhirnya saya minta sama istri saya, tolong dikejar itu anak itu. Dia belum pengalaman di gunung 3500 sekian, belum pengalaman. Kejar sama istri saya kelaparan juga, dia sampai minta makanan ke pendaki lain. Ada yang ngasih, kebetulan kasih roti, kasih minum. Saya sendiri nggak bawa apa-apa. Istri saya sempat ragu ninggalin saya. Dan nanti gimana tinggal sendiri? Udah nggak usah dipikir, saya di sini saya bisa survival, insya Allah saya bisa, masih bertahan saya. Saya mau istirahat aja, berlindung balik batu, badai angin kenceng. Saya nggak usah dipikir, tinggal aja, nanti kalau saya kuat saya nyusul. Sempat ketiduran setengah jam waktu itu, akhirnya saya nyusul. Kemudian turunnya juga begitu, turun sudah kondisi capek. Sementara pendaki-pendaki lain udah lebih duluan turun ya. Saya paling terakhir waktu itu. Saya melihat anak saya masih ingin foto-fotoan di atas. Ya udah saya turun duluan. Jadi tinggal 3 orang. Saya turun duluan, kemudian jaraknya agak jauh, sekitar setengah jam kelihatan istri saya mulai turun. Saya turun duluan, rupanya di tengah jalur pasir yang sangat licin. Saya menemukan seorang pendaki. Waktu itu masih seumuran dengan saya, waktu itu umur 50-an ya. Dari Surabaya. Dia kondisi sedang duduk di bawah. Di bawah merasa kesakitan. Kenapa Pak? Rupanya kakinya sini patah. Dia sendirian, nggak ada temennya. Itu fatal tuh, sendirian. Dia patah karena kepleset sama pasir yang licin. Mungkin kebentur batu atau gimana, ini tulangnya patah dua-duanya. Diangkat ini teriak-teriak ya, kesakitan. Mau saya geser juga teriak-teriak. Sementara di situ ada satu orang cuma berdiri ngeliatin. Saya tanya, Bapak itu temennya? Bukan ternyata orang lain. Saya minta tolong orang itu, Pak tolong turun ke area camp, ambil tendanya Bapak ini. Supaya sementara untuk berteduh, maksud saya untuk berteduh dan sambil menunggu evakuasi dari tim SAR. Kebetulan waktu itu ada sinyalnya XL, yang ada di Rinjani itu XL, Telkomsel nggak ada sinyal. Di Bapak itu kebetulan dia XL, terus Bapak hubungi ke gerbang loket, dihubungi bisa nyambung, minta bantuan evakuasi. Dijanjikan, oke Pak silahkan ditunggu 6 jam lagi. Jalanan dari gerbang menuju lokasi dia jatuh itu 6 jam. Ya pikir wah ini nggak bisa, ini kesakitan orang ini. Sementara di belakang saya udah nggak ada pendaki, tinggal istri sama anak saya. Pendaki lain udah pada turun ke area camp. Dan jam segitu nggak mungkin ada orang summit karena sudah terlalu siang sekali, jam 12 waktu saya menemukan korban itu jam 12 siang. Kemudian saya inisiatif, saya teriak-teriak supaya anak saya segera turun. Saya teriak, cepat turun, ada yang butuh bantuan medis. Kebetulan anak saya waktu itu kuliah di dokteran, hampir lulus. Akhirnya ya dia buru-buru turun, dikasih pertolongan pertama. Di pertolongan pertama kebingungan nyari batang kayu yang lurus buat spalek di sini, nggak ada di sana batang kayu, sulit nyari.
ranting yang lurus. Akhirnya saya berdua, istri saya nungguin bapak itu, nungguin korban. Saya sama anak turun ke jurang nyari ranting-ranting pinus yang itu yang lurus. Dan ketemu lumayan licin di jurangnya. Dapat rantingnya, terus saya bawa pisau lipat dipotong sama anak saya. Untuk perbannya kita bingung, akhirnya saya korbankan, oh ini kaos silakan disobek, manset saya disobek, baf ini juga dibelah sama anak saya pakai untuk perban. Alhamdulillah setidaknya agak tenang psikisnya bapak itu, karena kita sudah berusaha membantu nolong untuk pertolongan pertama. Sama sekali nggak bisa digeser, orangnya duduk di tengah jalur ini posisi kesakitan. Saya inisiatif, saya kasih perlindungan karena nunggu orang yang tadinya mau ngambil tenda nggak datang. Padahal jaraknya dekat tuh dari tempat termal. Termal gunanya untuk mengatasi seseorang korban hipotermia. Barangnya kecil, kalau dilipat-lipat sebungkus gini, bungkus rokok lipatannya. Barangnya kecil tapi manfaatnya luar biasa, sepele itu barang, dan harganya pun murah harganya. Barangnya bermanfaat, harganya murah. Kalau di online paling 10.000 atau 8.000. Itu semacam kertas aluminium, dia dilipat-lipat sampai tipis kecil, tapi kalau sudah dibuka sulit sekali dikembaliin, sulit dilipat lagi. Sudah dibuka ya udah sekali pakai. Di bapak itu saya bikinin bivak pakai selimut termal supaya dia nggak kena embun, karena kita antisipasi nunggu 6 jam itu, kasihan kalau dia kena embun kehujanan. Dan akhirnya ternyata istri saya menyadari, loh bapak ini kan yang tadi ngasih kue ke saya. Ternyata bapak itu sempat nolong istri saya di jalur, sempat ngasih kue, ngasih air. Oh iya betul tadi saya ngasih. Akhirnya bekal saya yang dibawa anak itu kebetulan masih ada sisa air aqua tinggal setengah botol, kemudian madu rasa yang Nusantara itu masih 3 saset, ada Silver Queen, ada satu bungkus masih utuh, kita tinggalin ke bapak itu. Dan kita konfirmasi dulu ke gerbang, kita konfirmasi apakah tim SAR sudah berangkat. Sudah diberangkatkan 6 orang untuk menjemput korban. Meningkatkan jam sekian, diperkirakan nyampe 6 jam lagi. Saya udah yakin sudah berangkat, saya pamit ke bapak itu. Sebenarnya saya agak tega, tapi apa boleh buat, saya sudah terlanjur punya jadwal tiket untuk pulang. Repot nanti kalau saya telat pulangnya. Saya harus waktu itu saya harus turun karena harus ke Segarana. Jadwalnya harus ke Danau Segarana, posisinya di bawahnya Rinjani. Untuk ke Segarana dan pulang lagi melalui jalur yang sama harus naik lagi. Saya pamit bapak ini, Pak mohon maaf saya terpaksa harus meninggalkan bapak sendirian di sini karena saya terikat sama jadwal tiket kepulangan. Nggak lupa saya tinggalin kayu agak gedean segini sepotong ini. Buat apa? Buat jaga-jaga. Di area tersebut banyak monyetnya ganas, suka ngerebut makanan. Bapaknya itu saya tinggalin, Pak ini saya tinggalin kayu buat ngusir kalau diserang monyet. Iya Pak. Alhamdulillah kita setelah dari Segarana ngecamp 1 malam, kita balik lagi pulang ke jalur berikutnya, jalur sebelumnya yang tempat kita ngecamp sebelumnya. Di situ saya sempat nanya ke penjual bir, ada penjual bir di situ. Memang banyak turis dan ada yang jualan bir. Jadi saya tanya ke bapak yang jualan bir, Pak, tadi malam evakuasi korban kaki patah jam berapa? Jam 10 malam Pak baru bisa dievakuasi. Saya menghitung jam. Kemarin saya tinggalin jam 1 sampai jam 10 malam. Jam 1 siang saya tinggal sendirian orangnya. Jam 10 malam, wah berarti dia nunggunya lebih dari 6 jam. Nggak bisa bayangin di pucuk gunung nggak ada temennya, dia sendirian. 9 jam. Dan katanya kondisinya sudah nggak bisa diajak bicara, trauma
trauma psikis, ketakutan, samping itu kesakitan juga. Kasihan. Dan waktu saya menemukan korban tersebut sempat ngobrol-ngobrol sama pasien itu, sama korban. Saya sempat ngobrol, nanya-nanya dari Surabaya dia. Dan dia bilang, saya sebenarnya pengen pensiun Pak, pengen berhenti naik gunung. Selama ini dia sering naik gunung tapi selalu sendirian. Saya pengen pensiun setelah dari Rinjani ini, ternyata kejadian bener, kakinya patah, dia udah nggak boleh lagi naik gunung. Kejadian pensiun bener itu, sesuai harapannya. Makanya kita hati-hati kalau bicara, jangan sampai keceplosan. Makanya Pak Ahmad jangan pensiun ya Pak. Pengen pensiun tapi diajakin terus berarti nggak jadi pensiun. Ada kaula muda. Jadi muda lagi Pak, awet. Itu pelajaran buruk ya, pelajaran buruk kita jadikan pengalaman, jangan dicontoh. Masalah saya kelaparan di jalur itu tadi, saya salah fatal, bekalnya dibawa anak saya, dia jalannya ngebut. Tapi kalau untuk gunung yang banyak warung, kita kayak gini kita aman, nggak bakalan kelaparan lah, kehausan nggak bakalan, di sini banyak air. Beda kalau lewat jalur Gunung Putri nggak ada sumber air tapi banyak warung juga. Terus untuk pengambilan air kita harus melihat gunungnya, apakah gunung tersebut banyak binatang buas. Ada gunung yang tidak ada warung sama sekali di area hutannya, dan kemudian di situ ada tersedia sumber air, tapi harus menyimpang dari jalur, harus berbelok masuk hutan ngambil air. Jangan sampai sendirian ngambil air, harus ada temennya, karena rawan binatang buas. Namanya sumber air itu adalah juga tempat minumnya binatang buas, sering didatengin binatang buas. Ini contohnya di Kerinci sama di Semeru. Semeru nggak boleh sendirian ngambil air karena tempatnya menyimpang. Apalagi di Kerinci. Kerinci saya salah fatal, Mas Balon minta tolong ngambil air, Mas Balon sendirian. Oh iya. Turun sendirian. Begitu kita turun dari Kerinci, kasih tahu sama penduduk lokal, kalau ambil air jangan sendirian Pak, sering ada harimau minum. Wah, alhamdulillah Mas Balon selamat. Untung gak ada kejadian. Dilepeh Mbak. Wah. Iya, Gak mau. itu masalah pendakian kembali lagi. Itu benar-benar punya pengetahuan dan pengetahuan pun nggak harus ada orang senior berbicara menularkan ilmunya. Bisa kita cari di Google. Sekarang banyak informasi. Beda sama zaman dulu naik gunung, kita buta sama jalur, nggak bisa ngelihat peta di Google. Zaman dulu beda sekali kondisi dan situasi gunung. Zaman dulu sewopi banget, nggak ada, jarang sekali orang naik gunung. Jalurnya pun sudah banyak berubah sekarang, sudah bersih jalur, sudah tersedia rambu-rambunya. Zaman dulu itu masih semak-semak, masih sering ketemu binatang buas, apalagi di Semeru. Ranukumbolo itu danau, di situ tempat minumnya satwa liar. Itu tahun berapa itu Mas? Tahun 86, 87, kemudian 88, 89 saya kesana lagi. Waktu ngecamp di Ranukumbolo sering kita ngelihat serigala minum di situ. Kemudian bebek liar, gelibis itu banyak di situ minum, berenang. Terus kelinci liar juga masih ada waktu itu di Sabana. Rusa masih ada, rusa. Otomatis kalau ada binatang-binatang begitu semacam rusa, kelinci, itu berarti ada predatornya. Kita harus berpikir juga. Ada binatang yang lebih tinggi tingkatannya untuk memangsa dia, karena itu mangsanya dia. Makanannya. Makanannya Disiapin dia. makannya. Berarti kucing besar istilahnya. Ini kejadian juga di Kerinci ya Mas Balon. Kerinci kita ketahui di situ memang kawasan konservasi harimau Sumatera, Panthera trigis, dan itu sangat bahaya sekali. Ada area yang menjadi wilayahnya harimau Sumatera di Kerinci. Itu mulai
pintu rimba sampai dengan pos 1. Shelter 1. Pos 1 shelter. Shelter. Oh iya, shelter. Jadi urutannya bukan langsung shelter 1, shelter 2, bukan di Kerinci. Urutannya pertama masuk pintu rimba ke pos bayangan dulu, pos bayangan yang tempat kita nunggu. Bayangan, kemudian baru ke pos 1, baru ke pos 2, mulai lagi dari shelter 1, shelter 2, shelter 3. Kerinci kita tadi udah cerita belum? Yang di Kerinci perjalanan belum ya. Itu tadi di tenda ya. Sekilas info gimana? Ya, gua cerita sini. Kita berempat, saya sama istri sama Pak Riki dari Bandung sama Mas Balon. Kita buta jalur datang ke Kerinci. Jadi dari Jakarta sini kita berangkat naik pesawat, dan bandara yang terdekat adalah Kota Padang. Bandara di sana paling dekat menuju Gunung Kerinci. Kalau kita turun di Jambi, nyangkut bandara Jambi, kita malah jauh perjalanan 15 jam menuju Kerinci. Kalau kita ke Kota Padang 8 jam menuju ke Basecamp Kerinci. Kita sudah booking mobil sebelumnya, sudah rental, dijemput mobil, kemudian kita langsung menuju ke Basecamp Kerinci. Basecamp Kerinci sempat istirahat 1 malam, tapi ya kondisi sudah capek semua. Saya masuk angin, muntah-muntah selama perjalanan, itu mabuk darat. Istri saya juga diare, fisik sudah benar-benar nggak siap waktu itu. Soalnya kita berangkat pagi-pagi, kita urus perizinan, beli tiket di kantornya, kemudian kita di drop mobil dari Basecamp, di drop ke gerbang pintu rimba. Begitu kita masuk pintu rimba itu seperti kebun binatang, masuk gapura itu seperti kebun binatang, suara binatang siamang banyak sekali, lompat-lompatan di pohon. Saya juga berpikir di sini pasti ada pemangsanya, ada predatornya, yaitu harimau Sumatera. Jadi kita ketakutan sekali, kita takut karena kita buta jalur gitu. Sementara di satwa liar adalah penguasa medan gitu, dia penguasa area. Kita pendaki hanya sebagai pendatang, sebagai tamu. Jadi kita juga harus tahu teknik untuk jika setiap saat berpapasan sama harimau. Kalau berpapasan dengan binatang buas, kita nggak boleh lari. Kita pelan-pelan aja mundur, jalan mundur. Kalau perlu carrier kita taruh aja. Kita cari amannya, kita mundur. Kalau kita lari malah dikejar, mau dia dikira mangsa. Tapi kebanyakan biasanya kalau sama-sama kaget ya sama-sama lari. Banyak yang terjadi sama-sama kaget. Wah, itu aja menungso. Waduh, selamat ya. Itu masuk pintu rimba kayak kebun binatang, lebih takut lagi kita. Oh, kondisinya kayak begini, hutannya belantara. Akhirnya kita putuskan nanti kita pos pertama kita nunggu pendaki berikutnya adalah nyari barengan. Itu nyampe pos bayangan itu ternyata ada 3 orang yang nunggu juga. Dia takut juga nunggu barengan. Dia lebih pagi lagi ternyata nunggu barengan, Pak. Ya udah kita bareng aja. Nah, itu akhirnya kita bareng bersama-sama, dan salah satunya yang mereka agak kuat, 1 orang cedera, terkilir kakinya. Akhirnya dia memutuskan ngecamp di shelter 1. Yang ngecamp di shelter 1. Padahal shelter 1 itu masih wilayahnya harimau. Saya paksa ikut, saya sampai shelter 2 aman. Shelter 2 tetap nggak mampu, dia kondisinya kakinya sakit. Jadi selama perjalanan juga nggak banyak pendaki menuju area camp shelter 2 itu. Sebenarnya bisa juga ngecamp di shelter 3. Shelter 3 lebih dekat ke arah puncak, tapi kitanya nggak mampu karena mulai dari gerbang pintu rimba menuju shelter 2 itu kita tempuh 11 jam. 11 jam cukup jauh, dan saya ada sinyal selama di Kerinci, selama dari pintu rimba ke atas itu ada sinyal Telkomsel. Saya mengandalkan Google Map.
buka Google Map, kok masih di sini posisi kita, udah jalan lagi 1 jam 2 jam, buka lagi, duh masih di sini posisinya, nggak beranjak. Jadi seolah-olah jalan di tempat. Itu justru membuat kita frustasi, putus asa. Jadi tadi waktu kita di sini, jangan-jangan kita muter-muter jalurnya. Itu karena memang kecuraman gunungnya sangat tinggi sekali. Dan kalau dilihat dari satelit kan otomatis nggak bergerak dia, meskipun dia naik tapi bergeraknya hanya sedikit posisi di peta Google Map. Dan itu saya karena buta jalur, saya takut tersesat. Saya kebetulan ada sinyal, saya kirim posisi saya kirim share posisi saya ke keluarga, ke kakak juga. Posisi saya terakhir di sini, Google Map saya kirim. Gunanya apa? Gunanya kalau ada terjadi apa-apa supaya ketahuan posisi terakhirnya di mana, bisa dilacak, bisa ketahuan. Juga penting itu kalau memang ada sinyal. Akhirnya nyampe shelter 2 sudah malam hari, sudah jam 9 malam kalau sudah kondisi capek. Yang shelter 3 tadinya sudah nggak mampu. Dan ternyata paginya baru ketahuan shelter 2 ke shelter 3 itu terowongan akar. Akan kesulitan kalau kita bawa carrier. Pasti nyangkut-nyangkut. Bukan cuma terowongan, sambil manjat-manjat kita, kayak monyet manjat-manjat akar gitu. Karena terap-terapnya sangat tinggi sekali, memang jalur air gitu yang kita lewati. Untuk paginya baru summit. Itu pun summit kita berangkatnya udah kesiangan. Orang lain udah nyampe di atas, kita baru start dari bawah. Frustasi tambah. Sementara kondisi fisik sudah lemah banget, capek. 6 jam itu dari shelter 3 ke shelter 2 ke puncak, 6 jam. Kondisi sudah kelelahan. Akhirnya bisa nyampe juga. Dan seumur-umur naik gunung baru kali itu saya nangis di puncak. Nangis karena terharu, sampai saya gulung-gulung di tanah. Terharu bisa mencapai Kerinci di umur 50 waktu itu. Umur saya 50 tahun. Istri saya juga 50 tahun, Pak Riki waktu itu 47 berarti. Yang paling muda Mas Balon. Sempat frustasi juga, setiap papasan pendaki turun kita nanya masih berapa jam puncak, 3 jam. Udah capek. Terakhir masih 1 jam Pak. 1 jam ya lumayan kalau untuk nanjak ngos-ngosan. Itu ada monumen Tugu Yuda. Di menjelang 1 jam menjelang puncak itu ada monumen Tugu Yuda. Kenapa dinamakan Tugu Yuda? Karena ada pernah terjadi pendaki namanya Yuda Sentika hilang begitu. Hilang saat dia turun dari puncak karena pengaruh oksigen tipis, mungkin dia kelelahan juga. Jadi kesadarannya itu sudah menurun drastis. Dia mungkin halusinasi karena diterjang badai kabut, kemudian dia disorientasi, kehilangan kemampuan untuk menentukan arah. Dia jalan semaunya sendiri, nggak tahu arah, nggak bisa dia mengikuti arah yang benar. Itu karena halusinasi juga. Dia hilang, cari tim SAR, nggak bisa ditemukan jasadnya sampai sekarang. Entah kemana saya nggak tahu. Entah mungkin faktor ada binatang buas atau mungkin faktor X, kita juga nggak tahu karena memang jasadnya nggak ditemukan. Itu juga bukan cuma terjadi di Kerinci, banyak kejadian di gunung-gunung lain yang seperti itu. Pendaki hilang tapi jasadnya nggak pernah ditemukan. Kalau yang di Lawu mungkin faktor X ya, yang di Lawu. Gunung Salak juga nggak tahu tuh misteri di Gunung Salak. Sering pendaki hilang nggak ketemu, tapi nggak masuk di berita. Nggak, sama sekali nggak terekspos di berita. Yang cerita ya penduduk lokal sebenarnya. Ada lagi tadi. Kita turun dari puncak Kerinci menuju tempat kita camp. Nyampe tempat camp itu udah sore sekali. Kondisi udah kelelahan. Udah nggak mungkin lah kita nambah nginep lagi 1 malam.
kita putuskan usah kita nekat turun aja, lebih baik kita istirahat di Buskan, lebih baik istirahat di kampung di bawah, lebih enak, lebih nyaman, dan juga mandi juga. Tapi perhitungan ini sudah waktunya sudah maghrib, gimana nanti kita turun, resiko harimau malam hari pada kelayapan harimau. Akhirnya kita nelpon Buskan, ada sinyal kan, nelpon Buskan minta tolong dijemput. Bisa kita jemput tapi kita nggak berani sendiri. Orang lokal aja sendirian dia nggak berani masuk hutan karena takut harimau. Terus ada temennya, ya ternyata akhirnya 2 orang nyusul kita, janjian di tengah-tengah posisi hutan, tengah-tengah perjalanan, janjian nanti ketemu di sana. Terus akhirnya kita ketemu di shelter 1 atau pos 1 di pos 3. pos 3 kita ketemu yang jemput di situ, kita merasa agak tenang. Ada penduduk lokal yang mendampingi kita turun tenang. Itu sempat selama kita turun menuju tempat perjanjian ketemu itu kita juga was-was, juga takut. Kita bukan penduduk tempat, kita buta jalur, sementara kita jalan malam hari kondisi kecapean, takut kalau papasan binatang buas. Kalau tiba-tiba papasan harimau mau lari kemana? Jalurnya kayak selokan gini. Jalur air yang kita lewati sudah hancur sama sekali jalur itu, nggak bersih kayak sini tangga batu, nggak bersih. Karena di sebelah kiri vegetasi rapat, sebelah kanan juga pepohonan rapat. Ketemu harimau mau lari kemana? Ya, nggak tahu. Malah nanya mau kemana? Jangan nanya. Luar biasa itu perintis itu. Pengalaman lain apa Mas Balon? Tuh Mas Balon tuh pengalamannya lebih luas. Balon itu malah Karena Potter ya. Rinjani juga. Mas Balon ke Rinjani diajak sama teman saya. Ini Mas Balon ini sebenarnya profesinya porter, saya kasih tahu. Saya sering menggunakan jasanya beliau Manusia super. baik ke Gunung Gede maupun Pangrango saya sering menggunakan jasanya. Tapi selalu saya menganggapnya bukan porter, ini adalah rekan kita dalam satu tim. Jangan dianggap porter, nggak bisa, nggak boleh gitu. Dia adalah rekan kita satu tim, makan juga makan bareng, apa yang kita makan juga harus sama dengan dia. Seperti itu kuncinya untuk keakraban tim seperti itu. Jangan sampai digoda-godakan. Sebenarnya kita bisa aja masak masing-masing, bawa kompor sendiri-sendiri, tapi itu namanya individualistis. Jadi nanti kesannya kurang kompak, kita kurang bersaudara. Kalau begini kan enak, kita makan bareng-bareng, keakrabannya tercipta. Tapi sayangnya sebelumnya saya minta maaf karena harus merokok. Silakan dirokok. Jangan kemana-mana, kita tunggu yang satu. Oke. Koreknya beku. Waktu saya ke Semeru yang kedua kali turun gunung, saya langsung masuk rumah sakit karena kesiapan faktor fisik juga itu kelelahan. Kondisi kelelahan harus masuk rumah sakit, begitu nyampe tempat tinggal langsung masuk rumah sakit dirawat. Dan itu tidak membuat saya kapok, tetap aja naik gunung sampai sekarang. Yang perlu diketahui, zaman dulu zaman saya kuliah, setiap saya turun gunung saya selalu masuk rumah sakit. Kenapa? Kaki saya ini tandengan kalau istilah Jawa, jempol kaki gantian, nggak selalu yang kanan tapi kadang yang kiri, karena kemasukan pasir. Kemasukan pasir yang kondisi infeksi, mau nggak mau harus dioperasi, dicabut kukunya di rumah sakit. Insya Allah kalau nggak salah yang jempol kanan udah 4 kali, jempol kiri udah 4 kali juga cabut kukunya gara-gara naik gunung.
tapi nggak pernah kapok. Nah itulah seninya orang mendaki yang kebetulan pecinta alam. Kenapa saya sebut kebetulan pecinta alam? Karena memang saya dulu tergabung di komunitas pecinta alam selama kuliah. Alhamdulillah saya juga di masa-masa tua ini juga bukan hanya mendaki aja, tapi aktif lah, setidaknya ikut partisipasi, meskipun hanya 1 kali 2 kali saya partisipasi untuk melestarikan alam. Contohnya apa? Contohnya ini tadi saya naik gunung bawa burung. Burung itu hasil rescue, hasil menyelamatkan oleh anak saya. Nah, saya kebetulan di Botani nemu anakan burung jatuh dari sarang. Anakan burung kalau udah jatuh induknya nggak bakalan bisa ngambil, bawa ke atas nggak bawa, pasti mati di bawah. Jadi diambil anak saya, dibawa pulang, kondisi belum ada bulunya, masih kecil banget. Tiap hari disuapin sama anak saya sampai dewasa burungnya, sampai dia bisa makan sendiri. Akhirnya saya minta izin, ini saya lepas ya, biar bebas, biar berkembang biak di alam. Lepasnya kemana? Jangan di kota, nggak boleh di kota sama anak saya, karena takut burung itu udah jinak. Kalau saya lepas di kota, bisa aja dia ditangkap orang lagi. Jadi lebih aman di Taman Nasional di sini. Dan sebenarnya nggak boleh ya Mas Balon, melepas burung di sini nggak boleh sembarangan. Jadi kita harus melihat jenisnya, spesies yang kita lepaskan. Apakah dia ada temennya di sini atau enggak? Apakah itu memang wilayahnya dia di sini? Dikhawatirkan nanti malah menjadi kategori invasi. Kalau kita ngelepas binatang sembarangan ke satu lokasi Taman Nasional, dikhawatirkan menjadi kategori invasi, seperti dia menghabiskan binatang yang lain. Karena kita tiba-tiba bawa harimau Sumatera dilepas di sini, habis binatang. Ini wilayah Macan Tutol, ini kawasan konservasi Macan Tutol, Gunung Gede Pangrango, bukan kawasannya harimau Sumatera, beda wilayah. Dan pernah juga saya melepaskan meong tongkok di sini. Meong tongkok adalah kucing hutan, kucing yang pintar memanjat pohon, dan dia ganas sekali, galak. Dijogetin orang saya udah berani. Itu saya dapat dari teman, saya minta saya ganti uang lagi. Oke lah, gak apa-apa, saya berkorban uang, tapi kucingnya serahin ke saya, dia kasih uang buat ganti perawatan lah. Tapi kucingnya tetap galak, nggak bisa jinak, karena dia naluri liar. Lain kali jangan diulang ya Mas. Karena apa? Karena itu dilindungi undang-undang. Kalau kamu melihara binatang itu kamu bisa ditangkap, masuk penjara. Lebih baik saya lepaskan ke hutan. Saya bawa sini dilepasin. Jadi didampingi petugas ini, ditunjukkan lokasi yang banyak temennya binatang itu. Pernah juga saya mengembalikan burung elang berontok yang elang warna hitam. Saya kembalikan ke suaka elang supaya dilepas liarkan, dan itu di Gunung Salak itu dilepasnya. Burung sudah saya pelihara 8 tahun, tapi saya akhirnya menyadari saya salah. Itu burung dilindungi undang-undang, harus saya kembalikan ke alam bebas biar berkembang biak. Saya telepon ke suaka elang, dijemput sama suaka elang, jemput ke rumah, diambil burungnya, saya dikasih sertifikat. Saya nggak butuh sertifikat kok, tapi tetap saya terima. Saya kesadaran pribadi, bukan paksaan orang lain, bukan. Alhamdulillah burung tersebut harus melalui rehabilitasi. Rehabilitasi tujuannya untuk membangkitkan naluri liarnya kembali, karena dia sudah terlanjur jinak sama yang ngasih makan. Sudah ketergantungan, setiap hari dikasih makan manusia. Kalau dia dilepas tiba-tiba saat itu juga nggak bakalan terbang ya, di lokasi aja. Karena pernah lepas juga burung tuh, lepas dari kandang di rumah saya, terbang ke tetangga, ke pohon, dipanjat sama orang tuh. Pas dia nangkep, dicakar sini, sobek, ganti rugi saya. Ganti rugi, ganti pengobatan. Akhirnya kembaliin ke saya burungnya, karena memang galak. Jinaknya cuman sama saya, sama
bibi yang di rumah yang tiap hari ngasih makan. Itu juga agak sembarangan, ada tekniknya untuk memegang burung itu. Kita tangkap badannya, pasti cakarnya yang maju. Dia senjatanya bukan paruh sebenarnya, tapi cakar. Nah, kalaupun kita nangkep kakinya supaya nggak nyakar, harus sekaligus dua-duanya ketangkep. Kalau sebelah doang, kaki sebelahnya pasti nyakar. Spontan biar reaksinya. Jadi kalau udah kepegang kakinya dua-duanya, dia nggak bakalan matok. Memang nalurinya seperti itu, dia senjatanya cakar. Ini dia burung itu direhabilitasi selama 1,5 tahun di Suaka Elang. Dilatih untuk bisa liar, bisa nyari makan sendiri. Akhirnya bisa dilepaskan. Itu salah satu contoh kita berpartisipasi ke alam. Dan mohon maaf buat yang melihara burung berkicau di rumah. Saya juga nggak menyindir ya, ini memang juga seharusnya kita melestarikan burung-burung, jangan ditangkapi lah tolong. Apalagi dipakai kontes, perjualbelikan. Kasihan, ya nanti punah. Anak cucu kita nggak tahu namanya burung perenjak seperti apa, nggak tahu anak cucu kita karena udah punah. Dan sekarang burung betet bayan burung betet jagung itu udah punah. Teman saya kecil masih sekolah dulu banyak burung betet yang hijau itu. Dia jadi hama di sawah-sawah jagung. Akhirnya ditangkepin jadi punah. Yang nggak punah, Mbak, yang nggak punah cuman burung gereja. Burung gereja banyak sekali, nggak ada yang nangkep, nggak doyan orang, nggak apa. Meskipun burung gereja tapi masuk masjid juga. Apalagi Mas Aryo, masalah pendaki hilang tadi sering terjadi sekali dan selalu terulang kembali. Itu faktor ketidaksiapan bekal yang dimiliki. Bekal pengetahuan juga penting. Bapak, apa yang mau ditanyakan lagi? Selimut thermal itu juga pernah bermanfaat juga. Saya selalu bawa, setiap pendakian saya bawa satu. Tapi tujuannya bukan hanya untuk saya pribadi, bukan. Siapa tahu nanti ada teman satu tim butuh selimut tersebut, atau mungkin pendaki lain butuh. Nah juga terjadi di jalur sini. Ada pendaki gejala hipotermia di pos Kawadenok sana. Saya kasih selimut nih. Nanti tolong dijemur nih. Di pendaki yang sakit ini dijemur, kalau sudah ada matahari jemur. Biar nggak kedinginan menggigil itu kondisinya. Kasih selimut tuh. Nggak apa-apa, kita rela berkorban. Yang penting kita punya pengetahuan, kita masih punya bekal pengetahuan. Jalur ini pun sebenarnya juga agak rawan juga nih, jalur Cibodas ke Kandang Badak. Rawan macan tutul juga, apalagi malam hari. Sering ada tempat-tempat tertentu yang perlintasan macan tutul atau perlintasan babi hutan juga ada di sini. Memang ini wilayahnya macan tutul, termasuk yang jembatan rawa tadi itu wilayah jelajah macan tutul. Dulu ada papannya, papan informasi keterangan di situ wilayah jelajah macan tutul. Tapi sekarang papannya udah hilang tadi saya lihat, udah roboh gitu. Lintasan babi hutan juga sudah nggak ada papannya. Saya pernah mengalami berpapasan dengan babi hutan waktu turun. Alhamdulillah saya di sini udah 14 kali muncak. Kalau besok saya naik ikut naik ke puncak berarti 14 kali. Gunung Gede. Pangrango baru 2 kali saya Pangrango. Dan sebagian saya tempuh dengan tektok tanpa ngecamp. Itu pun seringnya saya berdua sama istri. Kadang kalau saya sendirian saya juga mikir juga pulangnya malam lewat tengah hutan. Makanya saya kadang ngajak temen. Mas Lili pernah saya ajak tektok, Mas Arifin pernah saya ajak tektok. Dan berdua sama istri. Kalau Pangrango saya nggak berani berdua, harus bertiga ngajak Mas Balon. Lebih serem hutannya.
karena pengalaman juga saya setiap tektok tuh selalu turun malam. Tektok juga capek, jangan dikira enteng tanpa membawa beban kita enteng, jangan dikira lebih capek. Kita terforsir bener, enggak ada kesempatan istirahat lama, istirahat paling sebentar, istirahat paling ngopi sebentar, habis itu jalan lagi. Memang kita enggak bawa bekal tapi air selalu bawa, air 1 botol kecil. Dan sudah antisipasi sini banyak warung, banyak orang jualan. Walaupun lapar beli gorengan. Tiap turun tektok beli Kadang Badak udah sore otomatis turun ke bawah itu udah kena malam. Jangan dikira nggak ada apa-apa, pernah juga mengalami horor. Horor. Mulai dari Kadang Badak sini sampai gerbang itu saya nggak ketemu orang, berdua sama istri. Ketemu orang di Rawa Denok 1 yang ke toilet bekas. Denok 1 dari jarak 20 meter itu saya berdua sama istri pakai headlamp. Kelihatan ada orang lagi jongkok, 3 orang. Mohon maaf. Ini hanya sekedar omong kosong lah, bukan menyindir yang tak apa-apa ya. Ya, saya lanjut. Dari jauh kelihatan ada 3 orang jongkok. Suaranya juga ada, suara orang ngobrol. Terus istri saya bilang headlampnya kebawain biar nggak kena orang itu. Kebawain ini headlampnya. Suara orang ngobrol masih kedengeran. Begitu nyampe lokasi nggak ada orang, kosong. Sebenarnya saya sudah merasa agak tenang ya, wah. Saya tenang, ada barengannya turun gitu. Ternyata nggak ada orangnya, waduh, tambah serem udah gitu. Takut harimau juga, macan tutul sini. Semenjak itu saya kapok turun malam. Kalau memang tektok harus buru-buru turun. Walaupun kena malam ya paling lambatnya jam 7 lah kita udah finish gitu lah. Sering saya jam 9 malam baru nyampe bawah, jam 10 malam. Wah, ngeri. Otomatis kalau 3 orang tadi memang benar-benar pendaki, dia kalaupun dia sudah jalan lagi pasti pakai lampu, pakai headlamp. Oh, di situ gelap gulita, nggak bakalan dia bisa jalan tanpa lampu. Sama sekali nggak ada orang. Istri saya ketakutan. Ini pernah juga saya ngecamp di Kadang Badak ini, terus summit ke atas, ada yang ikut. Anak muda dari Tangerang Utara, itu anak pesantren. Ya rupanya baru pertama kali naik gunung, takut ya. Ya kondisi takut Pak, saya bareng Pak, saya takut di tengah hutan. Malah saya takutin lagi. Sini kawasan macan tutul, hati-hati kamu, jangan sembarangan. Lebih takut lagi, malah ngikutin terus juga. Ini anak saya malah jadi risih diikutin. Saya berdua sama istri risih banget diikutin anak ini, mana-mana ngikut. Saya di foto istri saya lagi manjat pohon, dia ikut manjat juga. Minta ikut di foto juga. Oh, ada tuh fotonya. Ada. Saya simpan foto ya. Ikut manjat. Dia berdua dia. Terus pas habis dari puncak turun ke sini dia ngikutin lagi. Sampai Kadang Badak sini loh, udah sore. Ya hampir maghrib gitu. Saya kan antisipasi, saya tanya, bawa headlamp enggak bawa apa-apa Pak. Baru pertama naik, saya marah-marahin. Baru pertama naik, nekat tektok, jangan sembarangan sini gunung, jangan dianggap sepele. Harus bawa bekal, kalau perlu harus ngecamp kamu sini. Baru pertama naik. Terus gimana Pak? Saya harus bareng Bapak nanti turun, nggak punya lampu, dia nggak punya headlamp. Ya udah, nggak apa-apa bareng. Dia masuk toilet, saya buru-buru turun lari. Buru-buru mas, risih diikutin. Terus beberapa bulan berikutnya saya naik lagi ke sini. Sampai Kadang Badak saya baru masuk dari jauh. Wah, ketemu lagi Pak. Waduh, anak ini nongol Pak. Dilalah itu ketemu lagi di Kadang Badak ini. Apes saya ketemu anak ini lagi, bakalan sengsara.
Tapi dia malah, saya terima kasih banget Pak, terima kasih kemarin ditinggalin itu saya mental saya jadi berani, jadi nekat ya berani. Terus akhirnya dia diterima di sekolah tinggi pelayaran, sampai segitunya dia merasa terima kasih karena dia merasa termotivasi, mentalnya jadi bangkit, berani, bisa jadi pelaut juga. Gara-gara ditinggalin malah terima kasih. Saya juga kaget, lu apa terima kasih. Sekarang masih jadi friend saya di Instagram. Saya tawarin kalau lewat Ciawi silahkan mampir main di rumah saya. Jadi rumah saya selalu terbuka ya setiap saat. Yang penting konfirmasi sebelumnya. Kalau mau ngopi-ngopi di rumah saya silahkan. Kemarin tahun-tahun kemarin sering dipakai ngumpul teman-teman pendaki, sering ngopi bareng. Jadi sambil ngobrol-ngobrol cerita-cerita begini kalau nanti. Jadi bukan sekedar begadang ngomong kosong, tapi ada manfaatnya. Kita berbagi pengetahuan, nggak ada salahnya. Siapa tahu namanya saya umur, nggak tahu kita sampai umur berapa. Mau hari ini pun saya bisa mati, kondisi lagi merokok tiba-tiba mati bisa terjadi, kita nggak tahu. Atau esok kita juga nggak tahu. Jadi lebih baik kita tularkan ilmunya. Bukan berarti kita menularkan virus mudah-mudahan. Saya otodidak ya sebenarnya, ilmu-ilmu ini berdasar pengalaman. Jadi dari pengalaman itu kita serap apa sih yang terkandung di dalamnya maknanya itu. Termasuk membaca cuaca tadi, kayak di Semeru kejadian habis hujan deras jam 12 malam, saya berani jamin ini aman, nggak akan hujan lagi. Saya nekat naik, porter lokal nggak berani saya naik. Itu karena kita bisa membaca cuaca. Membaca cuaca seperti apa ya, caranya dari kebiasaan kita naik gunung. Kalau ada angin begini nanti apa yang terjadi. Kalau cuacanya lembab nanti kira-kira bagaimana 1 jam 2 jam kemudian. Jadi kemampuan membaca cuaca juga sangat penting, tapi berdasar pengalaman, berdasar pengamatan pun juga agak sembarangan. Contohnya ini sekedar, ini sebenarnya rahasia juga, tapi nggak ada salahnya kita tularkan. Setiap jam 12 malam tepat, ya nggak harus tepat tank, nggak, tapi sekitar jam 12 malam itu alam akan berhenti bergerak. Nggak percaya buktikan, angin akan berhenti bergerak. Kadang malah suara binatang itu juga berhenti setiap jam 12 malam pas. Aneh itu fenomena alam, itu kekuasaan Allah. Jadi kalau ada bisa mengamati, tapi mengamati pun juga nggak asal melihat ini, harus konsentrasi gitu ya, perhatikan. Kalau setiap hari kita memperhatikan gejala alam, kita bisa belajar dari situ. Ini ketajaman di sini ya, kita ada tajam sama di mata. Jalur ini kebetulan banyak yang kenal saya karena sudah sering naik sini. Hari waktu sama siapa? Mas Lilik enggak kok. Dulu Tetar. Sama Mas Lilik atau sama Arifin waktu itu saya tektok sini. Itu saya buka rahasia, saya setiap tektok kan belinya ngomongnya ke loket mau ke air terjun, Pak. Dikasih dekat air terjun. Tapi saya harus yakin saya akan turun dari itu juga, harus yakin. Jangan sampai kelelahan di atas kita nggak bisa turun. Mau ke air panas pun dikasihnya tiket air terjun. Dan mereka sebenarnya juga sudah maklum, itu orang tektok sudah tahu. Itu runner, dia bakalan turun langsung, nggak bakalan nginep di atas. Kelihatan dari pakaiannya kan kalau runner. Tektok pun juga kelihatan nggak bawa apa-apa. Paling bawa tas kecil isinya air minum kan. Saya waktu sama Mas Lili atau Arifin tuh saya ke loket, Pak saya mau ke air panas, saya waktu itu ngomong kasih tiket air terjun.
Pokoknya ada yang keluar dari ruangan tersebut, ada yang nongol, namun saya, loh Pak, lama nggak kesini Pak, mau muncak lagi Pak. Waduh, saya malu gitu. Udah ngomong air panas, tahuan muncak. Karena sudah kenal sama orang ya. Kamu nggak kelihatan Pak, oh, iya ini mau olahraga jalan-jalan, ya, alasan gitu aja. Untuk menutup malu. Ini di yang jualan kopi di kandang batu tadi saya juga kenal. Yang ngasongan nasi uduk itu juga hafal sama saya. Bapak warung yang di musola itu apalagi itu lebih hafal. Ya kalau TikTok nitip tas gitu. Hafal dia sama istri saya juga hafal. Jadi kalau TikTok saya memang bawa tas, paling bawa kompor lipat gas sama Indomie satu aja. Sekedar buat makan di sini, masak Indomie sambil istirahat. Kalau udah naik ke puncak saya titip ke warung, tas naik bawa air 1 botol aja. Karena saya yakin saya masih mampu untuk ke puncak. Nggak perlu bawa bekal, di atas ada yang jualan. Jadi intinya itu, kita harus bisa mengukur diri, harus tahu diri. Saya berani ambil keputusan TikTok, tapi saya tahu diri. Kalau saya memang nggak mampu, saya nggak boleh nyampe ke puncak. Kalau memang kondisi fisik saya ngedrop, saya nggak boleh nekat ke atas. Terus tahu diri kondisi kita. Nyampe kadang badak ternyata udah kelelahan, ya udah kita balik lagi pulang. Nggak usah nekat puncak. Terus bisa mengukur kemampuan kita. Itu penting untuk keselamatan, jangan sampai kita nekat. Banyak sih sebenarnya pengetahuan di alam terbuka ini banyak sekali. Banyak rahasia alam yang belum terungkap. Dan kadang ada orang bilang, jangan mengatakan berapa kali naik ke gunung tersebut. Dipikirnya nggak ada manfaatnya. Ada yang nulis begitu di media sosial. Bukan soal berapa kali naik gunungnya itu, tapi soal yang lain, soal kepuasan atau apa. Bagi saya tetap aja saya hitung itu satu kebanggaan bagi saya. Saya sudah 14 kali ke sini dan setiap kali naik selalu ada hal baru yang kita temui. Nggak bakalan sama hal-hal yang kita temui selama perjalanan. Alam pun akan berbeda alam. Baik itu tanggal 28 tuh Mbak. 28 Oktober itu ada tawon nyerang. Oh iya ya. itu cerita juga itu. Waktu ada Sumpah Pemuda, ada acara Sumpah Pemuda, dia berencana upacara di Mandalawangi, Gunung Pangrango. Rombongan berapa orang, banyak sekali itu. Sebenarnya gunung ini kan bukan tempatnya untuk upacara. Ngapain sih upacara capek di puncak gunung? Upacara di Cibodas sana ada lapangan luas. Kalau mau upacara, nggak usah lah bawa mikrofon, bawa megafon. Dilarang sini, nggak boleh. Ini taman nasional, nggak boleh bawa megafon, nggak boleh bawa musik box, nggak boleh bikin api unggun. Golok aja nggak boleh di sini sebenarnya, kecuali pisau lipat untuk dapur. Karena ini kawasan dilindungi vegetasinya, dilindungi satwa liarnya, dilindungi ekosistemnya, dilindungi undang-undang. Pernah terjadi seorang penduduk lokal juga, dia mencari cacing, ditangkap masuk penjara gara-gara cacing. Cacingnya cacing sonari, cacing untuk obat. Jenis gini loh. Dan itu binatang dilindungi, cacing tapi dilindungi. Batang kayu. Tangkap masuk penjara. Gunung gede sini terjadinya, tapi bukan wilayah sini, wilayah sebelah sana. Oh ini ketemu. Nah, itu Mbak, lu garing Mbak. Sambung lagi. Oh iya, Masalah saat temen. garing teles ini. Selak garing garokan. Tin tak ngerokok Tin. Dan kondisi antara Gunung Gede sama Pangrango berbeda sekali, berbeda medannya, berbeda ketinggiannya, berbeda peminatnya. Sangat sedikit peminat untuk naik ke Gunung Pangrango karena memang medannya beda. Kalau untuk pemula memang cocoknya ke sini, jalur Cibodas ini. Tapi nggak semua orang suka dengan jalur tangga batu ini. Ada juga yang selalu kelelahan setiap lewat jalur berbatu. Sini hutannya lebih rapat di Cibodas nih.
vegetasinya lebih rapat, udaranya lebih seger, sejuk, ada banyak. Cuman hutannya panas, ya. Vegetasinya panas. Tapi area campnya lebih bagus view-nya, Sorken. Kalau sini area campnya kan kayak begini. Walaupun ada toilet ya kondisi kayak gitu ya harap maklum masalah gunung. Kalau mau toilet sih Gunung Papandayan untuk toiletnya bersih terawat. Gunung Semeru sekarang juga toiletnya bagus. Di area Taman Nasional ini banyak tata tertib, banyak aturannya harus dipatuhi. Nah terjadi saya nyuruh bongkar tenda. Kalau pendaki masang tenda di Batu Kuko 1, saya datengin, saya teriakin, tolong yang di dalam tenda silakan keluar. Pagi-pagi jam 7 pagi saya udah nanjak tektok sama Arifin. Arifin nggak ikut kebetulan hari ini. Dan waktu itu Arifin masih kategori baru naik gunung. Saya nyamperin tenda itu ketakutan, belum masih ketakutan. Saya panggil nggak keluar penghuni tendanya. Sementara di luar ada sepatu, ada 2 pasang sepatu, satunya sepatu cewek, satunya sepatu cowok. Wah ini bahaya ini. Saya gebrak tenda, bangun. Akhirnya keluar si ceweknya yang keluar. Saya tanya, dari mana? Dari Jakarta. Temennya mana? Temennya alasannya di kandang badak. Padahal saya sebelumnya udah nanya ke tenda lain. Di luar pos itu ada tenda. Tapi saya tanya itu ada temennya enggak, ternyata dia cuma berdua. Bohong dia gitu. Terus kenapa masang tenda di dalam pos? Tahu nggak fungsi pos atau shelter itu fungsinya untuk berteduh, untuk berlindung orang yang lewat, bukan untuk mendirikan tenda. Tenda fungsinya untuk berlindung, tapi bukan di dalam ruangan, harus di luar tenda. Ngapain masang tenda di dalam pos? Kasihan tuh, dari bawah banyak pendaki naik, dia butuh istirahat. Ini angin masih dingin pagi jam 7. Bongkar sekarang, saya tungguin. Lama dia nggak dibongkar, saya gebrak, bongkar sekarang, saya tungguin. Akhirnya si lakinya keluar bongkar tenda. Ya udah merasa wah ini udah mulai dibongkar, nggak mungkin lah dia berani di situ lagi, berani masang lagi. Tenda-tenda yang lain yang di luar pos tuh pada ngeliatin saya teriak-teriak gitu. Awas ya, nanti saya naik sebentar, saya turun lagi. Nanti saya lihat masih ada tenda di sini, saya acak-acak berantem gitu. Saya lapor ke Biscam nanti, saya lapor ke Biscam. Saya ini petugas, saya yang jaga di sini. Saya bilang gitu sampai bohong, tapi bohong itu kebaikan. Karena emang dilarang, nggak boleh masang tenda di dalam shelter. Ada aturan-aturan tertentu yang tidak tertulis juga ada di alam terbuka ini. Ada aturan tertentu yang tidak tertulis tapi harus diketahui. Salah satu contohnya yaitu masang tenda di dalam shelter. Kalau dicari di aturan tata tertib di sini nggak ada aturannya. Tapi semua pecinta alam pasti tahu diri, nggak boleh memang, itu fungsinya beda, fungsinya untuk istirahat orang. Itu sempat viral juga itu kasus tenda saya suruh bongkar, saya foto tendanya, viral di Instagram, banyak akun-akun pendakian yang repost dan nama saya di tag ditunjuk nama saya. Kebetulan foto-foto yang saya posting di Instagram sering viral karena mereka mungkin melihatnya saya pendaki lawas tapi masih aktif sampai sekarang, melihatnya ke arah situ. Terutama akun pendaki Indonesia, kamera pendaki, terus Insta pendaki, Indonesian Tracker, Mountain Leader itu sering repost ya akun-akun saya. Biasanya setiap ada yang follow ke saya pasti saya follow back, tapi saya lihat dulu, saya buka dulu akunnya. Nah, orang jualan ya saya nggak follow back, malas nebeng dia, nebeng nanti begitu saya posting dia muncul komentar jualan ini.
Kalau akun-akun pribadi, terutama pendaki gunung pasti saya follow back. Saya lihat foto-fotonya, dia pendaki, saya follow back. Jadi dia butuh motivasi, butuh pengetahuan. Karena setiap saya posting selalu caption kata-katanya saya selalu mengandung motivasi, mengandung inspirasi bagi pendaki lain. Banyak tuh yang merasa berterima kasih karena melihat foto-foto saya katanya mengandung inspirasi. Dan banyak juga yang pengen naik bareng dengan saya. Saya bisa naik bareng dengan teman-teman yang di Instagram. Tapi yang sulit itu adalah mencocokkan, mensinkronkan waktunya. Kalau teman-teman yang lokasi rumahnya dekat ini kan enak sinkronisasi waktu. Kalau berjauhan beda-beda kota ya sulit. Kalau mau naik gunung ya kebetulan aja, kalau memang ketemu di gunung ya silahkan. Kalau mau ngopi bareng silahkan. Kalau ketemu saya. Dan sering terjadi ketemunya di puncak, di Tugu. Sering terjadi teman-teman Instagram yang sebelumnya belum pernah ketemu muka, tapi dia tahu oh, ini ada Pak D, manggilnya Pak D, ada Pak D. Dan biasanya minta foto bareng dia. Pernah terjadi ngantri foto, mau foto bareng tuh ngantri. Itu sebenarnya kepuasan juga bagi saya, kepuasan batin ya. Ternyata mereka antusias sekali untuk untuk pendakian gunung antusias. Apalagi kalau cewek yang minta foto, ya juga merasa gak enak sama istri, kan selalu ikut istri. Supaya sama-sama enak, saya minta tolongnya ke istri, minta tolong dong di foto. Nah, enak kalau gitu. Jadi otomatis resmi nanti ya yang order. Nggak apa-apa, nggak masalah, saya posting di Instagram nggak masalah. Jadi teman saya pendakian gunung tuh bukan hanya dari Ciawi, Bogor dan sekitarnya. Ada juga yang dari Jakarta, ada teman naik gunung. Dari Bandung ada sering bareng. Dari Solo ada juga yang sering bareng naik gunung. Biasanya janjian ketemu di misalnya mau naik Gunung Lawu tuh, ketemunya di mana, yang dari Solo meluncur, dari Bandung meluncur, ketemu di lokasi di base camp. Alhamdulillah juga banyak menambah saudara, kita sering naik gunung ketemu pendaki lain, perkenalan, ngobrol akrab, menambah saudara, menambah keakraban. Gunung Lawu juga ada yang kenal ya Mas Aryo, petugas ranger sana ada yang kenal sama Gunung Lawu. Aryo ini senior Gunung Lawu, Mas Tagul juga. Saking seniornya sampai jenggotnya putih. Kelamaan kena kabut ya. Dari Taman Nasional sebenarnya ada larangan membawa drone. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan mengganggu keberadaan satwa liar. Drone itu kan suaranya kayak tawon, dingin. Kalau bagi binatang menakutkan. Dan jangan dikira suaranya, kalau kita dengar, manusia yang dengar suaranya nggak begitu bising. Tapi bagi binatang dia pendengarannya lebih tajam. Jarak jauh ada macan tutul itu sekitar 2 km dia mampu mendengar dia. Lalu mendengar ada suara. Otomatis mereka menyingkir, lama-lama punah nanti. Takutan keberadaan manusia di gunung. Banyak yang nggak menyadari ada aturan tersebut. Dengan bangganya mereka memotret video dan foto yang hasil jepretan dari drone, bangga diposting di Instagram. Saya sering komentar juga menegur, itu nggak boleh area Taman Nasional, harus ada izin khusus. Izin khusus itu pun hanya diberikan hanya untuk yang keperluan riset dan penelitian. Biasanya kadang untuk pemetaan juga, pemetaan yang resmi dari pemerintah untuk keperluan pemetaan. Api unggun juga gak sembarang gunung boleh menyalakan api unggun. Gunung-gunung tertentu, gunung lain ada juga yang boleh. Di Taman Nasional sini nggak boleh nyalain api unggun. Meskipun ini mustahil untuk kebakaran hutannya karena basah, tetap nggak boleh. Karena
pohon-pohonnya dilindungi undang-undang vegetasinya. Khawatirkan nanti kalau bolehkan api unggun pada nebang-nebang pohon. Kalau di Papandayan kita bisa beli kayu bakar, beli di warung. Ya bikin api unggun enak di Papandayan. Di Lawu pun juga sebenarnya boleh, tapi disediakan tempat-tempat tertentu untuk membuat api unggun itu untuk menghindari kebakaran. Ada beberapa gunung yang sering sekali terjadi kebakaran setiap musim kemarau panjang, biasanya kebakaran. Gunung Ciremai, Gunung Guntur, Gunung Lawu itu sering kebakaran juga. Gunung Wiles kebakaran juga. Kalau udah kebakaran kan kasihan, binatangnya juga kasihan, terus hutannya jadi gundul. Jangan dikira pohon sebatang begini dalam waktu cepat dia bisa tumbuh, ini butuh bertahun-tahun untuk membentuk sebatang ranting. Itu sekelumit cerita omong kosong lah. Terima kasih. Jadi barangkali bisa ketemu di gunung-gunung lain, kita bisa bareng lagi, nanti ceritanya disambung lagi yang lain. Sudah terlalu kering soalnya mau minum. Sangat untuk pembelajaran untuk para pendaki yang masih muda. Sementara sekian dulu guys, baterainya kayaknya mulai mengambilkan sinyal-sinyal Ngobrol yang lain boleh. kayak wain. Oke, nuhun kabeh sadayana. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.